Halo semuanya, kali ini di part 3 akan dibahas materi tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Di mana yang pertama yang dibahas itu tentang potensi sumber daya daratan. Terbagi menjadi beberapa macam. Pertama ada potensi sumber daya pertanian, di mana ini salah satu yang paling penting di Indonesia ya, seperti dari padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan juga kedelai. Lalu dari sisi perkebunan terbagi menjadi dua, perkebunan rakyat, di mana dikelola oleh rakyat, dan yang perkebunan besar dikelola oleh badan usaha atau swasta. Perkebunan Indonesia, contohnya itu ada teh, ada kelapa, ada kelapa sawit, karet, kopi, dan juga coklat. Lalu dari potensi sumber daya kehutanan, di mana wilayah hutan terluas di Indonesia itu ada Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera. Potensinya sangat besar sampai 99,6 juta hektar atau 5.238 dari luas wilayah Indonesia. Hutan Indonesia terbagi menjadi beberapa macam. Pertama ada hutan bakau, di mana tumbuh di daerah pantai-pantai landai dan berlumpur yang terkena pasang surut, di mana di sini menjadi tempat berbagai jenis ikan dan juga udang. Lalu ada hutan rawa. Hutan rawa ini merupakan daerah rawa yang dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, dan juga ketapang. Di mana terdapat di berbagai daerah seperti di pantai timur Sumatera, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Lalu ada hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang dikelilingi oleh pepohonan dan banyak terdapat semak belukar, di mana banyak terdapat di daerah Nusa Tenggara. Lalu ada hutan musim, di mana terjadi perbedaan antara musim hujan dan juga kemarau yang cukup mencolok. Di mana biasanya kalau pada saat musim kemarau biasanya tumbuhannya banyak yang meranggas dan ketika lagi musim hujan tumbuhannya lebat sekali. Banyak terdapat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Nusa Tenggara. Hutan hujan tropis, di mana hutan yang paling terkenal di Indonesia, di mana ciri-cirinya hutannya itu pohon-pohon tinggi, berdaun tebal, dan punya kelembapan yang tinggi, serta punya kehidupan tanaman yang bervariasi. Sinar mataharinya itu tidak menembus ke dasar hutan dan memiliki banyak simpanan airnya. Di mana terdapat di wilayah barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, lalu bagian timur di Papua dan Maluku, dan bagian tengah di Sulawesi. Apa sih manfaat atau fungsi dari hutan itu? Satu, menyimpan air hujan untuk dialirkan ke sumber perairan seperti sungai dan juga danau. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan, mencegah terjadinya erosi, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sumber kehidupan bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Dan di mana saat ini hutan mengalami kerusakan yang parah ya, terutama di Pulau Jawa. Bagaimana sih cara mengatasinya? Pertama, program penghijauan atau reboisasi, menghemat penggunaan kertas, mendaur ulang kertas, memelihara tanaman, dan tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Lalu ada potensi tambang yang ada di Indonesia, di mana tambang Indonesia itu melimpah ya, di mana menjadi penghasilan devisa bagi Indonesia. Ada contoh beberapa sumber daya tambang Indonesia. Pertama dari minyak dan gas bumi, ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. Di mana manfaatnya itu untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Lalu dari batu bara, dari Kalimantan Timur, di mana batu bara ini digunakan untuk sumber energi listrik, rumah tangga, pembakaran, dan industri batu bara atau genteng. Lalu dari bauksit, di mana ada di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, di mana bauksit ini digunakan sebagai sumber biji untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Lalu ada pasir besi, di mana di daerah Cilacap, Sumatera, Lombok, Jogja, dan Gunung Tegak, Lampung. Di mana pasir besi digunakan untuk industri logam dan industri semen. Emas terdapat di Papua, Kalimantan Barat, Aceh, Riau, dan juga Bengkulu. Emas ini biasanya untuk perhiasan. Lalu ada timah di Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Singkep. Di mana timah ini untuk bahan baku logam, pelapis, solder, dan pernak-pernik. Lalu ada tembaga di mana ada di Papua, Tembagapura. Tembaga itu untuk peralatan listrik, bahan baku motor listrik, generator, dan mobil. Lalu ada nikel terdapat di Sulawesi Tenggara, di mana menjadi bahan baku industri logam. Mangan di daerah Jogja, Jawa Barat, dan juga Kalimantan Selatan. Mangan ini untuk produksi besi baja, baterai kering, keramik, gelas, dan serta kimia. Lalu ada belerang terdapat di Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Belerang ini untuk industri pupuk, kertas, cat, plastik, karet, ban, dan industri kimia. Di mana bahan tambang ini merupakan salah satu
sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, di mana kemampuan masyarakat untuk mengolahnya itu harus bertanggung jawab dan juga berkelanjutan agar sumber daya alam bahan tambang ini tidak cepat habis. Upaya untuk supaya cepat tidak habis, pertama mematikan alat-alat listrik yang tidak terpakai ya, seperti komputer, TV, lampu, dan lain-lain. Menggunakan kendaraan umum untuk aktivitas ke kantor maupun ke sekolah. Lalu ada potensi kemaritiman di Indonesia. Pertama, Indonesia itu merupakan wilayah kelautan juga ya. 2/3-nya itu luas dari kelautan di Indonesia, di mana punya potensi kemaritiman yang luar biasa dari ikan, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Dari perikanan, di mana luasnya itu lebih dari 6 juta kilometer persegi, maka cocok untuk perikanan ya, seperti dari Selat Malaka, bisa ada ikan terumbu, pantai utara Jawa, dan juga Cilacap tuh untuk ikan dan rumput laut. Lalu di Sulawesi itu untuk ikan tuna dan cakalang, perairan Maluku dan Ambon itu untuk cakalang, ikan hias dan rumput laut, dan Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei untuk mutiara, udang, laut, teripang, dan juga bunga karang. Di mana potensinya itu sebenarnya sekitar 6,4 juta ton per tahun. Di mana potensi lestari ini memungkinkan potensi penangkapan ikan yang untuk selalu beregenerasi terus ya. Meskipun kita tangkap tapi populasinya tidak berkurang. Di mana ada masalah perairan Indonesia itu, pertama ada illegal fishing atau pencurian ikan dan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab ya, seperti menggunakan bom laut ataupun pukat harimau yang bisa merusak potensi perairan di Indonesia. Hutan mangrove adalah hutan bakau yang berada di daerah pasang surut, di mana saat pasang itu akan tergenang air dan pada saat surut akan bebas dari genangan air laut. Di mana hutan mangrove ini berkembang baik di daerah pantai yang terlindung dan muara sungai. Hutan mangrove Indonesia tersebar di daerah pesisir selatan Papua, pesisir barat Sumatera, pesisir Kalimantan, dan pesisir Sulawesi. Di mana luas hutan mangrove di Indonesia itu mencapai 3 juta hektar, di mana Papua itu sebagai 3,7 juta hektar, Pulau Sumatera 417.000 hektar, Pulau Kalimantan 165.000 hektar, Pulau Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34.000 hektar, Bali di Nusa Tenggara 3.000 hektar. Nah, fungsi hutan mangrove apa aja sih? Pertama, dari ekologisnya atau dari segi lingkungannya, di mana sebagai tempat hidup atau habitat dari hewan laut untuk berlindung, mencari makan dan berkembang biak. Di mana untuk juga melindungi dari abrasi ataupun dari erosi. Fungsi ekonominya, ya di mana kayunya dan juga makhluk hidup di dalamnya itu memiliki nilai yang ekonomis. Lalu ada terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan batuan sedimen kapur yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar itu dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur. Wilayah Indonesia ini sangat cocok untuk pertumbuhan terumbu karang ya, karena suhunya itu hangat sekitar 21 sampai 29 derajat Celcius. Di mana manfaat terumbu karang itu ada potensi perikanan, di mana ikannya nilai ekonomis tinggi, sumber obat-obatan dan rumput laut, tempat wisata bahari, dan mencegah abrasi laut. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan tentang ASEAN.